Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Hai guys, balik lagi sama aku di YouTube channel aku. Kalian bosan lihat aku pakai baju ini lagi? Buat kalian para militan fans aku, cie. Nggak, maksudnya teman-teman yang suka nontonin YouTube aku, pasti kalian udah lihat di video-video sebelumnya. Aku pakai baju yang sama karena memang aku ngerekam di waktu yang bersamaan, cuman aku bagi-bagi partnya, oke? Dan ini masih part tentang IELTS, guys. Jadi aku masih bahas tentang IELTS dan kali ini, di episode kali ini aku bakalan ngebahas IELTS-nya itu khusus tentang speaking. Oke? Tipsnya ya kak, enggak lah, aku nggak mau bahas tipsnya sih. Cuman aku cuman mau nerangin gimana sih kalau tunanetra itu tes IELTS speaking. Oke? Tapi sebelumnya, please yang belum subscribe dulu. Dan juga yang mau share, boleh lah di-share ya nanti kalau videonya udah selesai. Dan yang belum nonton episode-episode sebelumnya, please check them out, oke? Karena useful banget dan pasti bermanfaat. Oke? Nah, sekarang kita bahas tentang IELTS speaking nih guys. IELTS speaking itu apa sih kak? Ya udah sih, IELTS speaking itu ya kalian tes IELTS dan itu adalah speaking areanya. Berarti kita harus ngomong dong kak sama examinernya. Examiner itu adalah orang yang ngetes kita ya. Iya dong, kalian harus ngomong sama si si examinernya. Oh gitu, ngomong sendiri apa ditanya jawab? Ya ini dia, aku bakalan share di sini, oke? So basically guys, untuk IELTS speaking itu ada 3 area, oke? Area lagi kak? Iya, dari speaking itu di breakdown lagi jadi 3, oke? Yang pertama itu speaking 1, yang kedua speaking part 2, yang ketiga adalah speaking part 3, oke? Nah di speaking part 1 ini guys, di speaking part 1 ini kalian itu harus tanya jawab sama examinernya. Tapi nggak perlu takut dan nggak perlu sedih karena biasanya tema-temanya itu masih general, masih it's more personal, like about yourself gitu ya. Misalkan, oke, hey nama kamu siapa gitu? Oh, namaku Eka. Kamu tinggal di mana? Oh, kamu tinggalnya di desa apa di kota? Aku tinggal di desa. Coba dong desamu tuh kayak gimana sih gitu. Suasananya kayak gini. Oh ya, kamu makanan favoritnya apa? Oh ini. Oh ya, kamu lebih seneng rumah yang di apartemen atau rumah yang rumah kayak cottage gitu, bla bla bla. Jadi ini pertanyaan yang general banget. It's about you guys. Jadi ini terkait dengan diri kalian sendiri. Kalian nggak perlu berpikir keras di speaking part 1, oke? Itu untuk speaking part 1. Kak, apakah tunanetra juga harus melewati speaking part 1? Iya dong, it's a must. Sekali lagi aku bilang nggak ada yang di skip. Semua tunanetra harus melewati semua tesnya, termasuk speaking part 1, oke? Nah, jadi kita harus melewati si tunanetra semuanya. Mau kalian tunanetra total, tunanetra low vision, kalian harus melewati speaking part 1 ini. Tapi aku rasa kalian gak perlu khawatir karena topiknya di speaking part 1 itu masih umum-umum aja, masih tentang diri kalian sendiri. Dan biasanya temanya itu berkaitan sama kampung halaman, terus juga sama nama kamu, tentang family, pokoknya yang ringan-ringan lah. Dan si examinernya bakalan tanya jawab. Kalian gak ngomong sama tembok, gak ngomong sama komputer, gak ngomong sama apa, enggak. Terus gimana kak baca? Kita harus baca soalnya gitu? Enggak. Tunanetra di sini lebih aksesibel, maksudnya kita nggak perlu kayak komputer, laptop pembaca layar kita segala macam, nggak perlu di speaking part 1 ini. Kita nggak perlu baca teks, nggak perlu apapun. Kita cukup duduk, halo, terus kita tunjukin ID card kita, entah itu pasport atau KTP, yang penting kayak gitu-gitulah. Habis itu duduk deh berhadapan sama si examinernya. Oh gitu ya kak. Terus tunanetra kesitunya sama siapa kak? Terserah kalian deh, sama pacar boleh, sama nenek, kakek, terserah gitu. Oh mereka bakalan nungguin kita di dalam? Enggak sih, enggak, tapi ini tergantung tergantung examinernya. But basically ini cuman antara kamu dan examinernya. Examiner kamu maksudnya gitu, oke? Oh gitu ya kak, berarti duduk berhadapan, ditanya jawab gitu ya. Itu untuk speaking part 1.
Oke, nah untuk speaking part 2 ini lebih spesifik dan membutuhkan sedikit aksesibilitas di dalamnya, Cie. Oke, jadi speaking part 2 ini berkaitan sama deskripsi ataupun pokoknya gini, kalian gak bakalan tanya jawab sama eksaminernya. Oke, kalian cukup berbicara selama 2 menit. Kok sebentar? Atau mungkin beberapa orang bilang, ih kelamaan deh, masa 2 menit gitu. Iya, pokoknya 2 menit. Oh, tunanetra nggak ditambahin ya kak, katanya kita dapat extra time. Berarti kalau misalkan 2 menit kita jadi boleh ngomong 4 menit dong kita, atau 3 menit dong kak. Nanti soalnya aku harus mikir dulu. No. Enggak, tapi sebenarnya kalau misalnya 2 menit lebih berapa detik sih masih nggak masalah. Atau enggak 2 menit kurang beberapa detik nggak masalah. But basically peraturannya harus 2 menit. Terus gimana dong caranya tunanetra ngomong? Ya udah sih ngomong aja, kalian kan bisa ngomong gitu. Nggak boleh ya kak ditulis gitu di laptop? Nggak boleh. Jadi jawaban kalian itu nggak boleh ditulis di laptop karena ini bukan jawaban. Kalian harus speaking, harus ngomong. Tapi soalnya maksudnya tuh questionnya atau perintahnya itu kalian boleh type di laptop kalian. So kalian masuk, kalian buka laptop kalian di situ ya. Terus nanti si examinernya bisa bacain perintahnya, kita ketik kayak gitu. Oke, kita bisa baca di laptop kita. Apakah perlu kak kayak gitu? It's up to you guys, itu terserah kalian. Cuman kita diperbolehkan untuk nulis perintahnya untuk part 2 ini. Jadi part 2 ini contoh soalnya kayak gini loh guys. Kayak misalkan please describe the most unforgettable moment that you had when you were a kid. Gitu ya, please deskripsiin momen yang paling tak terlupakan ketika kalian masih kecil. Nah ini contoh soalnya, jadi kalian harus mendeskripsikan, ngomong selama 2 menit. Si examinernya gak bakalan nanya gitu, enggak, kalian ngomong kayak misalnya, well when I was a kid I had like bla 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 segala macam. Jadi kita harus ngomong selama 2 menit. Oke. Dan biasanya kalau orang awas nih, aku ngomongin orang awas, mereka itu bakalan ngeliat cue card mereka. Jadi mereka punya kertas sama pensil atau bolpen atau kertas gitu. Jadi sebelum kita ngomong 2 menit, setelah tadi disebutin perintahnya, kita dikasih waktu 1 menit untuk prepare. Prepare apa? Prepare teksnya kak? Enggak sih, prepare poin-poin aja. Jadi untuk nge-guide kita gitu loh, untuk untuk memberikan kemudahan ke kita pas kita ngomong. Kalau orang awas, ketika dia ngomong, mereka bisa matanya sambil lihat kertas dong. Kayak misalkan, well, when I was a kid, I had bla bla bla. I went to, sambil ngeliat kan. Kalian kalau lihat mata aku, sambil ke bawah gitu matanya kan. Atas bawah, karena mereka bisa lihat pakai mata. Itu ketika mereka ngomong. Karena sebelum ngomong 2 menit itu, sekali lagi aku ingetin, mereka dikasih waktu 1 menit untuk prepare poin-poin, 1 menit aja, nggak boleh lebih. Tapi tunanetra ketika prepare loh guys ya, ketika prepare loh guys ya, bukan ketika ngomong. Kalau ngomong tetap 2 menit, tapi ketika prepare kita dikasih waktu ekstra. Jadi ketika kita mempersiapkan, aduh Eka nanti mau ngomong apa ya, nah itu dikasih waktu 2 menit. Kita bisa mikir, kita bisa ketik-ketik manja di laptop kita. Tapi itu terserah kalian ya. Kalau aku pribadi aku gak suka kayak gitu. Kenapa kak? Karena nanti ngedistract. Oke? Ketika kita nulis di laptop, otomatis ketika kita ngomongnya yang pas 2 menit itu, after preparation, setelah persiapan, kita ngomong dong sama examinernya, cerita nih, deskripsiin. Itu kita harus pencet-pencet laptop kan, sambil dengerin. Itu ngeganggu banget buat aku. Jadi aku ngomongnya gak lancar. Gak, misalkan well when I was a kid I went to pencet dulu laptopnya, keganggu. Jadi kan itu gak bagus. Kita kan dinilainya itu kelancaran fluensinya kita juga gitu. Nah kalau kita ngomongnya gak kekok kayak gitu, terbata-bata, gak fluent, ya aku takutnya pengaruh ke nilai juga. Walaupun waktu di ILF Bali aku dibilangin gini, gak masalah kok, kita ngerti kamu harus cek laptop kamu untuk baca guidance kayak yang tadi kamu udah persiapin, but personally I don't like it gitu. Aku gak suka gitu. Aku udah diminta, udah Eka latihan aja bikin guidance biar nanti ketika kamu ngomong 2 menit, ketika kamu lupa kamu bisa pencet laptop kamu untuk lihat tadi kamu udah nulis apa. Tapi aku personally aku gak suka kayak gitu karena ngedistract. Tapi kalau kalian teman-teman di rumah tunanetra suka bikin guidance poin-poin kayak gitu, boleh karena peraturannya
itu sebelum kita ngomong 2 menit, kita dikasih waktu persiapan 2 menit. Kalau orang non tunanetra dikasih waktunya cuma 1 menit. Oke, so it's up to you guys. If you wanna take it, just take it. If you wanna leave it, just leave it. Oke? Nah, sekarang kita udah masuk ke speaking part 3. Nah, kalau part 3 ini gimana sih, Eka? Nah, kalau part 3 ini dia lebih serius. Oke, kalau part 1 tadi itu santai-santai manja gitu ya, topik-topiknya ringan. Kalau yang part 2 itu udah mulai levelnya naik dikit karena kita harus monolog gitu ya, ngomong sendiri, mendeskripsikan kayak aku nih sekarang ngomong. Kalian harus ngomong for 2 minutes gitu ya. Nah, kalau part 3 atau part 3 ini kalian ngomongnya sekitaran 4-5 menit. Oke? Hah, Eka, kita harus ngomong 4-5 menit gitu. Iya, tapi nggak usah takut karena itu tanya jawab. Oh gitu. Iya, jadi kalian ditanya sama si examinernya gitu ya, ditanya, dan temanya biasanya lebih serius, kayak misalkan environment gitu ya, lingkungan, atau mungkin tentang pendidikan gitu ya, atau family. Loh, family kan tadi udah Kak part 1. Ya di part 3 juga bisa aja ditanyain lagi tentang family, tapi family yang lebih berat. Contohnya kalau di part 1 kan, oke, kamu di rumah punya berapa saudara? Itu part 1 ya, ringan kan. Oh, aku punya 1 saudara atau 2 saudara. Oh my god, itu gampang. Tapi di part 3 jangan ngarep pada pertanyaan kayak gitu. Pertanyaan tentang family tapi lebih ke kayak gini loh. Kayak misalkan, kalau misalkan kamu seorang ibu, terus kamu itu harus bekerja, apa yang akan kamu lakukan terhadap anak kamu? Oh my god, kalian harus mikir. Boleh dikasih waktu gak Kak 1 menit buat mikir? Gak boleh. Jadi itu kayak conversation alias percakapan normal kamu sama orang. Misalnya ada orang tanya, kamu jawab. Ya boleh mikirnya paling 2 detik, 3 detik mikir langsung. Iya, jadi spontanitas. Jadi makanya kenapa kalian sebelum tes speaking kalian harus banyak baca. Ya, banyak baca, banyak dengerin, banyak nonton berita, karena biasanya soal-soalnya itu berkaitan sama kayak gitu, guys. Kayak misalkan menurut kamu apa sih faktor-faktor yang menyebabkan polusi di negara kamu? What the aku mana tahu nih, karena nggak pernah baca, makanya banyakin baca, dengerin berita gitu. sih lebih berat kan temanya. Tapi nggak usah takut sih, santai aja gitu. Nggak boleh mikir ya Kak, 1 pertanyaan terus mikir 1 menit kayak tadi dikasih persiapan. No, it's a conversation, ini sebuah percakapan. So you gotta answer right away. Kalian harus jawab langsung ketika eksaminernya habis tanya. Oke? Terus tunanetra ada adjustment apa Kak di speaking part 3? Well, speaking part 3 ini gak ada adjustment yang aneh-aneh. Oh, gak perlu laptop? No, gak perlu. Jadi laptop cuman dipakai tadi part 2 aja ya. Part 3 gak usah apa-apa, cuman duduk aja jawab pertanyaan. Yang kalian perlu pakai adalah otak kalian dan mulut kalian, oke? Jadi kalian cuman butuh itu aja. Oh, gak ada nulis-nulisan? Gak ada. Jadi kalian harus dengerin dengan seksama si examinernya itu ngomong apa. Oke, apakah dia itu ngomong tentang pokoknya pertanyaannya kalian harus dengerin deh baik-baik, karena nggak ditulis, nggak dikasih di flash disk, di laptop, nggak. Jadi literally kalian mendengarkan dan menjawab. Oke? Oh, berarti di speaking ini nggak terlalu banyak adjustment ya Kak buat tunanetra? Iya sih, sebenarnya nggak terlalu banyak adjustment. Terus ngapain diomongin Kak? Ya nggak apa-apa, just in case kalian pengen tahu kan, penasaran gitu. Well guys, jadi overall tunanetra itu nggak begitu banyak butuh adjustment sebenarnya di speaking. Ya paling tadi aja di speaking part 2 itu pun kalau kalian pengen. Kalau kalian nggak pengen nggak usah. Kayak aku nggak pernah dites yang beneran. Kalau mock tes gitu kayak latihan tes IELTS sih aku pernah waktu itu, karena disaranin coba aja pakai, karena itu bisa ngebantu kamu kalau kamu lupa mau ngomong apa, karena ngomong 2 menit kan kadang lupa ya, apalagi temanya mengejutkan gitu, kayak misalkan coba sebutkan kucing kesayangan kamu
kau coba deskripsikan kucing kesayangan kamu waktu kamu kecil. Aku nggak punya kucing, boleh ngarang nggak? Boleh ngarang. Nah, kalau orang bohong, maksudnya make up story, orang ngarang, itu kan bisa ada kecenderungan buat lupa. Makanya kita diperbolehkan untuk prepare, untuk nyiapin poin-poinnya, bukan bikin kalimatnya, enggak, kepanjangan gitu loh. Tapi kita dikasih waktu untuk prepare, itu boleh. Tapi aku sekali lagi, aku nggak suka, aku lebih suka mind mapping. Maksudnya mind mapping itu kayak aku mengawang-awang aja di otak aku. Oh, nanti aku pertama bakalan opening ngomong gini nih. Oh iya, aku bakalan bahas kucing warna merah nih, namanya ini. Oh iya, aku bakalan ngebahas tentang kucingnya, aku temuin di mana nih. Oh, kucingnya sukanya apa. Aku udah senengnya di aku senengnya ngereng-reng atau bikin konsepnya itu di otak aja gitu. Mind mapping ya. Kalau kalian sukanya nulis ya nggak apa-apa, tunanetra. Teman-temanku yang tercinta, tunanetra di rumah nih, boleh kalian gunain laptop kalian di speaking part 2. Kalian boleh tulis perintahnya, kalian boleh tulis poin-poin yang bakalan kalian omongin, itu boleh. Dan ingat, kalian dikasih waktu ngomong 2 menit ya, ngomongnya 2 menit aja, nggak boleh kebanyakan, nggak boleh terlalu sedikit. 2 menit kurang lebihnya 2 menit lah ya, boleh lebih dikit, boleh kurang dikit. Tapi sebelum 2 menit itu kalian punya waktu preparation itu 2 menit. Beda sama orang awas. Kenapa sih tunanetra dapatnya lebih terus, enak banget? Hey, ingat, kita butuh waktu yang lama untuk baca ya Pak Bu. Kalian tuh yang bisa lihat tuh bisa baca langsung di kertas. Kalau kita enggak, kita harus dengerin dulu, kita harus navigasi pakai laptop. It takes time. Itu nyita waktu banget. Kenapa? Makanya kita dikasih adjustment, yaitu berupa extra time untuk preparation. Ya, gitu. Tapi tapi gini, kalau kalian udah siap, nggak harus pakai 2 menit preparation itu, kalian udah bisa bilang sama examinernya I'm ready, kayak gitu sih. Dan juga ya sebenarnya aku banyak sih tips-tips speaking, tapi nggak bakal di share di sini lah ya. Yang jelas begitu caranya tunanetra tes IELTS speaking guys, jadi gampang banget. Dan kita harus melaksanakan ketiga part ini, nggak boleh di skip, nggak boleh diloncatin. Semuanya kita harus ikutin layaknya para peserta yang non tunanetra. Nggak ada spesial di sini, itu cuman berupa adjustment aja. Jangan ngiri ya sama tunanetra. Kalau kalian ngiri, silakan deh jadi tunanetra juga. Oke guys, dan untuk episode kali ini aku rasa gitu aja. Thanks a lot for watching my video. Jangan lupa subscribe, share, dan komen, tanya-tanya boleh. And aku capek. That's all, and see you later, alligator. Bye bye.